Tamparan yang tak begitu menyakitkan bagi Chamin. Dia bahkan tak memperdulikannya. Dan A pergi setelah meluapkan rasa amarahnya. Kepergian Dan A tak mempengaruhi Chamin sama sekali. Yang dia pedulikan hanya Jerim. Dia membawa Jerim ke ruangannya, meskipun sedikit kesal karena Jerim tak melawan makian itu. Sementara Jerim hanya mengkhawatirkan wajah Chamin. Melihat kekhawatiran itu, Chamin memanfaatkannya, mengatakan bahwa salah satu giginya lepas, berharap mendapat simpati Jerim. Namun, Jerim tak mempercayainya. Tamparan Dan A tak sekuat itu. Ngomong-ngomong soal Dan A, dia pasti sendirian. Kamu temui dia, pastikan dia baik-baik saja. Untuk apa Chamin menemui Dan A? Dia tak punya kewajiban menghibur Dan A saat sedih. Walaupun mereka bertunangan, tetapi mereka hanya rekan bisnis. Tak ada cinta di antara mereka. Yang Chamin pikirkan hanyalah Jerim, memastikan bahwa Jerim baik-baik saja. Meskipun tak ingin, Chamin tetap menuruti permintaan Jerim. Dan A, yang marah, berteriak, sebelum akhirnya meninggalkan Chamin. Tak cukup berteriak pada Chamin, dia meluapkannya pada kedua pamannya, yang asik memakan makanan. Kemarahannya cukup membuat kedua pamannya berhenti. Sungguh kasihan. Mereka bahkan belum mencicipinya. Mereka adalah pamannya. Mengapa Dan A selalu memarahi mereka? Mereka terlalu baik pada ponakannya itu. Sudah cukup. Mari kita bertindak sebagai pamannya. Cari tahu apa penyebabnya marah. Di toilet, Do-hong memperingatkan Chamin bahwa tak sepantasnya Chamin merendahkan dirinya untuk membantu pegawainya. Mereka berada di tingkat yang berbeda. Mereka tak bisa menjalin hubungan dengan orang rendahan, atau itu akan menimbulkan masalah. Mengapa kau bersikap seperti ini, Do-hong? Apa jangan-jangan kau menyukaiku? Kau jangan menyukaiku. Jangan kesana, Do-hong. Kepergian Chamin membuat Do-hong mengingat masa lalunya. Sebelum sukses, kekasihnya lebih memilih pria lain, yang levelnya di atasnya. Kini tidak lagi. Dia tak akan mengalah lagi. Di pesta, Jerry meminta maaf atas kejadian yang baru saja terjadi. Meskipun dia tak salah, orang miskin selalu minta maaf. Padahal mereka tak salah. Sedangkan orang kaya, meskipun mereka salah, mereka tak akan meminta maaf. Mereka tetap percaya diri. Wanita itu sengaja mendorong Jerim. Seberapa keras kamu mencoba, nilaimu akan tetap sama. Tak akan berubah, rendah. Jangan mendekati Do-hong, atau kamu akan terluka. Orang yang dibicarakan ada di sana. Melihat Do-hong, rasa kecewa Jerim kembali muncul. Tak ingin ini berlanjut, dia pergi meninggalkan mereka, menuju Chamin, yang menanyakan keadaannya. Dunia ini memang tak adil. Setelah Jerim lahir, dia selalu menerima cacian, makian, semua orang menginjak-injaknya, seperti lantai. Seberapa keras dia mencoba, dunia ini tak berubah sedikit pun. Aku akan membantumu merubahnya, dengan caraku. Malam itu, tak ada pilihan selain melakukannya. Semua mata tertuju pada apa yang dilakukan pangeran. Mereka tak menyangka itu akan terjadi. Kini semua orang akan menganggap Jerim sebagai orang yang bisa memikat hati CEO Chungdam Heaven. Akan ada banyak pria yang tertarik padanya. Kejadian itu membuat Jerim tak bisa berhenti memikirkannya. Dia cukup senang. Bertanya pada supir taksi, apa pendapatnya jika ada seorang pria mencium wanita yang tidak disukainya. Merasa kesal dengan pria itu, supir taksi tak sungkan untuk menabraknya. Tapi Chamin tak seburuk itu. Jika tidak buruk, dia pasti tampan, seperti supir taksi. Dia mengedipkan matanya, membuat Jerim menahan rasa mualnya. Sama seperti Jerim, Chamin juga tak bisa melupakan kejadian itu. Untuk menenangkan diri, dia memutar musik, menyanyikannya. Tetapi tetap saja, Jerim muncul. Melihatnya membuatnya berpikir, apa dia mampu melihat Jerim mengencani pria lain. Namun, tak berhenti meraih cinta Sujin. Kini dia mendatangi rumah Sujin, bermaksud meraih hati calon mertua agar mendapat restu. Dia membawa barang-barang yang dibutuhkan oleh calon mertua. Tak lupa membawa daging. Hwajin menyuapi Jerim. Sesekali dia memasukkannya ke mulutnya sendiri, alih-alih mulut Jerim, mengunyahnya dengan senang. Stres yang melanda menjadikan Chamin terus-menerus berlatih Hapkido. Dia menyukai Jerim, tapi dia tidak bisa menyukainya. Impian Jerim menjadi Cinderella mengingatkannya pada ibunya. Jerim sangat mirip dengan ibunya. Menjadi Cinderella membuat ibunya bercerai dengan ayahnya, membawa pergi semua uang, membuat ayahnya hancur.
Chamin tak ingin seperti ayahnya. Lebih baik dia melepaskan Jerim ke pria lain dan merindukan Jerim daripada membenci Jerim jika Jerim meninggalkannya. Kejadian di pesta membuat keduanya malu, bahkan tak saling menyapa saat berpapasan. Tolonglah, bersikap seperti biasanya saja. Anggap semuanya tak berarti. Ya, memang tak berarti Pangeran Chamin. Ciumanmu itu seperti aku memakan cacing sendok, tak bernutrisi. Secara tak langsung mengatakan ciuman Chamin payah. Membuat kesal saja. Kekesalannya bertambah saat dia bertemu para pegawainya yang mengungkit kejadian itu di pesta. Tak begitu memperdulikannya, Chamin pergi meninggalkan mereka. Masih tenggelam dalam pikirannya. Apa sepayah itu? Memang meraih hati wanita tak mudah, tapi kau bisa melakukannya jika ada topoki. Semua wanita menyukainya. Mereka tak terpisahkan. Topoki seperti ciuman yang bernutrisi. Dohong mendekati Jerim. Tak fokus karena kedatangan Dohong, Jerim terkena air panas. Dengan cepat, Dohong membantu mengurangi lukanya, mengusapnya dengan es batu. Dohong menjelaskan maksudnya datang. Dia ingin mengenal Jerim lebih dalam. Untuk itu, Dohong mengundangnya datang ke studionya, memberikan jepitan rambut sebagai undangan. Setelah niatnya tersampaikan, Dohong pergi meninggalkan Jerim. Bertemu Chamin, Dohong tak menyangka Chamin akan melakukan itu di pesta, mengabaikan peringatannya. Memangnya siapa Dohong bisa memerintah Pangeran Chamin? Baiklah, kali ini aku akan ikut andil dalam permainan. Apa begitu menyenangkan mencium Jerim? Aku juga akan melakukan apa yang kau lakukan padanya. Aku tak akan segan untuk melewati batas. Lihat saja nanti kemampuanku. Bingung menerima ajakan untuk datang ke studio atau tak usah datang? Setidaknya Jerim harus memastikan terlebih dahulu Chamin mempunyai perasaan padanya atau tidak. Selama ini Chamin tak pernah seperti itu. Dia selalu memikirkan pekerjaannya, sama sekali tak memikirkan wanita. Tapi jika itu menyangkut Jerim, Chamin selalu memikirkannya. Dia menjadi tak terkendali. Dia mengkhawatirkan Jerim. Untuk membuktikan dugaan itu, Jerim pergi ke ruangan Chamin. Dia menceritakan bahwa dia diundang datang ke studio Dohong. Seperti wanita naif pada umumnya, dia akan datang, seolah tak tahu apa-apa. Jelas Chamin merasa kesal, tapi aku akan datang setelah memastikan sesuatu. Tapi kita berciuman sekali lagi. Jika Chamin tak menolaknya, artinya dia mempunyai perasaan pada Jerim. Mungkin pikiran bisa menolak, tapi tubuh tidak. Jika kita mempunyai perasaan pada seseorang, kita tak mungkin bisa menolaknya. Karena itu, Jerim mencobanya, mendekati Chamin. Jika kamu juga menginginkannya, tutuplah matamu. Tanpa ada kata penolakan yang keluar dari mulut Chamin, dia menutup matanya. Melihatnya, membuat Jerim berpikir bahwa Chamin benar-benar menyukainya. Baiklah, mari kita lakukan. Chamin membuka matanya, menghentikan pikiran kotornya. Segera mendorong Jerim menjauh. Hampir saja ketahuan. Lupakan saja, kau bisa pergi ke studio Dohong. Mulutnya bisa berkata seperti itu, tetapi hatinya terasa perih. Jerim tak bisa pergi dengan tampilan seperti itu. Untuk itu, Chamin membawanya ke pusat perbelanjaan. Awalnya Jerim menolak. Menurutnya, dia cantik dengan penampilannya yang sekarang. Dia cukup seksi. Tapi di sini, Jerim harus menarik perhatian Dohong. Dohong tak mungkin tertarik dengan penampilannya yang sekarang. Mau tak mau, Jerim menurutinya. Jerim memilih pakaian sesuai dengan seleranya, mencobanya satu persatu. Akan tetapi, seleranya tak ada yang menarik, tak pantas untuknya. Kadang, kita harus meminta saran orang yang lebih mengerti akan fashion. Chamin memberikan pakaian yang telah dipilihnya. Chamin bagaikan ibu peri dalam kisah Cinderella. Uang yang dia miliki merupakan sihirnya. Sebenarnya, Jerim tak ingin membuat Dohong terkesan, tapi Chamin tak mengerti itu. Dohong menyambut kedatangan Jerim. Dia mengajak Jerim makan terlebih dulu. Studio itu adalah milik Dohong. Dulu orang tuanya selalu mengajarkannya untuk mengikuti apa yang dia sukai. Jadilah Dohong seperti itu. Sutradara film adalah profesi yang dia sukai. Bekerjalah denganku. Kamu bisa menulis papan cerita. Jika tidak, aku bisa membantumu.
lakukan apa yang kita sukai. Kata-kata itu mengingatkan Jerim pada prinsip Chamin, yang juga sama dengan prinsip Dohong. Ikuti kegembiraanmu. Mungkin semua orang sukses berpikiran sama. Namun saat ini, pikiran Chamin dipenuhi oleh Jerim, mengkhawatirkannya. Seharusnya dia ikut ke studio Dohong untuk membantunya. Ya, dia kan ibu peri Jerim. Tapi, tak semua urusan ibu peri harus turut andil, bukan? Tak bisa begini, aku harus menghubunginya. Ibu jari yang terlalu besar membuatnya salah menghubungi. Romi menjadi sasarannya, padahal ini hari libur. Bahkan, dia belum makan. Terpaksa, Chamin mengajaknya makan. Seketika, Romi mengingat Jerim yang hari ini pergi ke studio Dohong. Romi mendengar dari temannya bahwa Dohong bukan pria baik-baik. Dia suka mempermainkan hati wanita. Tujuannya menjadi anggota Chungdam Heaven untuk mendapatkan wanita. Tapi, kurasa Jerim baik-baik saja. Dia pasti bisa menangani ini. Chamin yang mendengar itu bergegas pergi ke kediaman Dohong, menyuruh Romi makan sendiri menggunakan kartu perusahaan. Dohong merasa kesal, menarik kursi Jerim. Aku tak suka kamu membicarakan bosmu. Apa kamu tak tahu aku menyukaimu? Dohong mendekatkan dirinya, ingin melakukan seperti yang Chamin lakukan pada Jerim di pesta. Suara perut lapar yang terdengar menghentikan tindakan mereka. Suara itu berasal dari kakak Dohong yang bersembunyi di balik sofa. Kedatangan kakak Dohong ke situ ingin meminta uang kepada adiknya, lantaran uang yang diberikan bulan kemarin telah habis. Kau menghabiskannya hanya dalam sekejap. Bukankah aku sudah bilang, itu adalah uang terakhir untukmu. Pergi sana. Tak ingin pergi, sang kakak mengungkapkan bahwa semua yang dibicarakan Dohong adalah kebohongan. Dia tak mengikuti apa yang dia sukai. Dia hanya memikirkan apa yang disukai semua orang. Dia juga bukan sutradara film. Dia hanya penulis novel yang menjijikan. Di dalam buku ini, tertulis apa yang disukai semua wanita. Begitulah cara dia mendapatkan uang. Dia memang sudah sukses, tapi tingkatnya masih terbilang rendah. Tak tahan mendengarnya lagi, dengan marah, Dohong mengusirnya. Dohong juga meminta Jerim untuk pergi, memohon untuk tak mengungkapkan rahasia ini ke Chungdam Heaven, karena kalau itu terjadi, semua anggota akan menjauhinya. Lantaran orang rendahan seperti mereka, bagi kelas atas adalah lelucon. Baiklah, tapi setidaknya kamu tak membuang karyamu. Ini mengesankan. Kamu sangat hebat. Tak semua orang bisa berdiri di kakinya sendiri. Dengan apa yang dia lakukan, kamu sudah berusaha semampumu. Jadi, berbanggalah. Chamin yang telah sampai di kediaman Dohong menghubunginya. Namun Jerim menolak panggilan tersebut. Aku tak mengerti apa yang diinginkan pria. Begitupun pria tak mengerti apa yang diinginkan wanita. Penasaran dengan apa yang terjadi antara Jerim dan Dohong, Chamin mendatangi Chungdam Heaven pagi-pagi sekali. Namun Jerim justru mengabaikannya. Sudah pasti terjadi sesuatu antara Jerim dan Dohong. Jerim membawakan kudapan untuk Dan-a. Mendengar di pesta Chamin hilang kendali, Dan-a meminta maaf mewakilinya. Sebenarnya, aku dan Chamin bertaruh, menjadikanmu Cinderella, agar bisa secepatnya pergi untuk menikah, yang merupakan impianmu. Namun sepertinya, Chamin hilang kendali. Aku tahu dia sudah kelewatan. Dia sangat senang bermain denganmu. Kamu adalah lelucon baginya. Kamu pasti tersinggung. Karena itu, jangan khawatir. Aku akan memarahinya dengan keras. Tak perlu Dan-a. Tak perlu memarahinya. Aku tak apa. Bahkan aku menikmatinya. Ciuman itu, dia pencium yang baik. Amarah Dan-a tak terbendung. Dia meluapkannya dengan menghamburkan tisu dan berteriak setelahnya. Tak disangka, Jerim hanya dianggap lelucon bagi Chamin. Kesal, Jerim meminta Chamin mulai sekarang tak usah mencampuri urusannya lagi. Mau dia berkencan dengan pria tak baik sekalipun, Chamin tak perlu memikirkannya. Kedua paman Dan-a memperhatikan Chungdam Heaven. Tak lama, dia mendapat panggilan dari ponakannya, meminta dibelikan roti karena sedang kesal dengan Jerim.
Mengetahui nama wanita yang membuat ponakannya marah, mereka segera bertindak, memasuki Chungdam Heaven, menyamar sebagai sepasang suami istri yang ingin buang air besar di tempat tersebut. Setelah mengenali wajah Jerim, karena Romi memanggil Jerim, mereka pun pergi dari Chungdam Heaven. Pikiran yang kacau membuatnya ingin minum bersama Melissa. Namun seketika, kedua paman dan A mendekatinya, bermaksud menculiknya. Tak hanya diam, Jerim mencoba melawan dengan menyemprotkan cairan rica. Namun bukannya mengenai kedua orang itu, cairan rica malah mengenai matanya. Oh Jerim, sungguh kasihan kau. Tapi kedua orang ini tak punya belas kasih. Mereka malah menertawakannya, membawa Jerim ke suatu tempat. Melissa menunggu Jerim di kedai yang tak kunjung datang. Akhirnya, memutuskan pergi ke Chungdam Heaven. Dia bertemu Chamin. Melissa terpesona melihat ketampanan CEO Chungdam Heaven. Tersadar, Melissa menanyakan keberadaan Jerim, yang Chamin ketahui sudah pulang. Tapi Jerim tak menemuiku. Aku memanggilnya berkali-kali. Dia tak menjawab. Chamin khawatir, namun kekhawatirannya memudar ketika mengingat perkataan Jerim untuk tak mencampuri urusannya lagi. Jerim tak punya siapapun untuk dimintai uang tebusan. Kedua orang tuanya sudah meninggal. Tenang, kan masih ada organmu. Kalian tak bisa menjual organku. Organku tak sehat karena aku terlalu sering minum. Jadi tolong lepaskan aku. Kalian bisa kembali nanti saat organku sehat. Karena lapar, kedua orang itu pergi mencari makan dan mengabaikan Jerim. Setelah kepergian mereka, Jerim memberi perintah pada ponsel pintarnya untuk menghubungi polisi. Akan tetapi, ponsel pintarnya itu tak mengerti apa yang Jerim katakan. Frustasi, Jerim akhirnya menyuruh untuk memanggil siapapun. Ponsel pintarnya pun menghubungi Melissa, yang tengah bermain jengah dengan Chamin lantaran menunggu Jerim yang entah ada di mana. Melissa segera menjawab panggilan tersebut. Mengetahui Jerim diculik, Chamin panik. Apa yang kamu ketahui tentang tempat tersebut? Tempat ini adalah gedung terbengkalai dan bau minuman. Chamin pun bergegas menuju tempat tersebut. Kejadian ini mengingatkan pada dirinya sewaktu kecil, dia pernah diculik oleh seseorang. Jangan khawatir Jerim, aku akan menyelamatkanmu. Kedua paman Jerim telah kembali. Jerim menanyakan mengapa mereka menculiknya. Padahal dia tak punya masalah dengan mereka. Memang bukan dengan mereka, tapi dengan keponakan mereka. Dan A telah menjalani operasi plastik agar wajahnya terlihat lebih cantik. Dia ingin menarik perhatian Chamin, tapi Jerim muncul, membuatnya sedih. Jika ingin kami melepaskanmu, kau harus keluar dari Chungdam Heaven. Tanda tangani perjanjian ini. Jerim menolak, lantaran mencari pekerjaan sangat sulit. Karena membangkang, kedua orang itu akan memberikan Jerim pelajaran dengan mencukur rambut Jerim. Tolong, jangan cukur rambutku. Aku ingin menikah tahun ini. Jika aku memakai tiara di kepala botakku, aku akan terlihat seperti biksu. Kedua orang itu pun tertawa mendengarnya. Akan kupastikan itu terjadi. Putus asa? Baiklah, akan aku tanda tangani. Aku akan keluar. Seketika, Chamin datang. Karena Chamin tak mengenali kedua orang itu adalah paman dan A, mereka bermaksud membuatnya pingsan. Namun Chamin lebih tangguh dari mereka. Chamin melawan mereka satu persatu, hingga kalah. Chamin yang melihat Jerim menghampirinya dan memeluknya erat. Chamin sangat mengkhawatirkan Jerim.